Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes, 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 yes. Hari ini kita semua bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita dari hari Senin, Selasa, sampai pada hari ini, hari Minggu, di mana kita akan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, pada hari ini kakak akan memperkenalkan kakak-kakak siapa saja yang mendampingi adik-adik untuk beribadah. Sebagai liturgis, saya sendiri, Kakak Lita, halo. Penggerak lagu ada Kakak Milka, Kakak Winda. Yang bercerita firman Tuhan ada Kakak Ria, Kantoria, ada Kakak Marta, Kakak Sri. Pemain musik kita ada Kakak Eser dan Kakak Reski. Baik adik-adik yang ada di rumah, kakak jemput untuk kita semua berdiri. Hari ini kita mau bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kita semua. Dan kita juga akan belajar bahasa Torajanya. Mari bersama kita menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus berbakar bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Bahasa Toraja. Maranggotu mata alo, matimting motu kaloko, manaman bisa dignairi angin, di angin motu bunga-bunga, kami si pelale laleran, kami si pelale laleran. Arang motu mata alo, mating-ting motu kaloko, manaman bisa dikairi angin, tiba angin-angin motu bunga-bunga, kami si pelale laleran, kami si pelale laleran. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, disilakan duduk kembali. Adik-adik, kalau adik-adik di rumah, lalu kita tidak mengikuti apa kata orang tua, pasti orang tua menjadi sedih. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menjadi sedih kalau adik-adik, bahkan kakak-kakak dan semua orang ketika kita mengikuti apa kehendak atau perintah Tuhan Yesus. Karena itu, adik-adik, jika kita bersalah atau berdosa, harus minta ampun. Kita harus bertobat, mengakui kesalahan kita, agar kita diampuni dan dibebaskan dari hukuman Tuhan. Baik, mari adik-adik yang di rumah,
Kita bersama kembali menyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik-adik dan kakak-kakak semua, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Ada banyak hal yang membuat adik-adik, bahkan kita semua menjadi berdosa kepada Tuhan. Misalnya, kita berbohong, bicara kotor, melawan orang tua, atau mengambil sesuatu tanpa meminta kepada yang punya. Dan masih banyak lagi dosa lainnya. Karena itu, mari semuanya kita berkata, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Adik-adik, setelah kita mengaku dosa, meminta ampun kepada Tuhan, kita percaya Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Dan mari kita semua untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa kita. Karena itu, mari kita dengarkan berita anugerah atau berita sukacita dari Tuhan Yesus dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari semua kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Tentu harus dengan sukacita menyanyikannya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku terima Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah,
pam 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 cuam, pam 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 cuam, pam pam. Mari bersama kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan-perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Amin. Mari adik-adik kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Pembacaan kita dari kitab Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara bergantian. Dimulai dari kakak. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Anak, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Adik-adik, ayo, pasti semuanya sudah rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, apa yang akan disampaikan pada minggu hari ini. Namun sebelum kita berdoa, lalu sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi Alkitab, ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Mari kita duduk yang adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memuji, bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kakak Ria yang akan bercerita dan kami semua yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Selamat pagi adik-adik. Iya, kakak yakin semuanya pagi ini dengan penuh sukacita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk tenang. Ya, pagi ini sebelum memulai cerita minggu ini, kakak ingin bertanya dan mengingatkan kembali cerita minggu lalu. Adik-adik tentunya masih ingat, apa cerita minggu lalu? Iya, ceritanya adalah tentang ular tembaga. Ular tembaga ini adalah ular dari tembaga yang dibuat oleh Musa, yang diperintahkan oleh Tuhan Allah dibuat pada tiang untuk bangsa yang saat itu jika dipatok atau dipagut oleh ular, maka dia tidak akan mati. Cerita minggu lalu mengajarkan kepada kita semua untuk tidak melawan kepada Tuhan Allah dan juga tidak suka mengeluh. Baik adik-adik sekalian, saat ini kakak akan bercerita. Semua duduk tenang dan kakak akan memperlihatkan sebuah gambar yang adik-adik akan lihat. Pada suatu hari,
di sebuah dataran berkumpullah orang yang begitu banyak. Orang itu adalah bangsa Israel. Mereka sungguh banyak memenuhi dataran yang berada di depan kerajaan Moab. Kerajaan Moab ini memiliki seorang raja, yaitu bernama Balak. Raja Moab, yaitu Balak. Raja Moab ini sungguh takut kalau nantinya kerajaannya akan diserang atau dilawan oleh orang banyak itu, oleh bangsa Israel. Dia ketakutan. Olehnya itu, Balak memanggil seseorang yang dapat membantu dia untuk melawan bangsa Israel ini. Seseorang itu adalah orang yang takut pada Tuhan Allah, orang yang taat dan patuh kepada setiap perintah Tuhan Allah. Dia adalah seorang petenung. Dia bukan dari bangsa Israel. Dia adalah peramal imam yang sangat terkenal pada bangsa itu. Adik-adik tahu siapa yang dimaksud? Iya, dia adalah Bileam. Ayo mari sama-sama kita sebut namanya. Bileam. Iya, pintar. Nah, Bileam ini dipanggil oleh Raja Balak. Raja Balak menyuruh petua-petua Moab dan petua-petua Midian mendatangi Bileam dengan maksud menyuruh Bileam untuk melawan, mengutuk bangsa Israel. Akhirnya petua-petua itu pergi menemui Bileam. Petua-petua itu menyampaikan kepada Bileam kalau Balak memanggilnya dan menyuruh untuk melawan, mengutuk bangsa Israel. Tetapi apa kata Bileam adik-adik? Bermalamlah sambil menunggu perintah Tuhan Allah. Ya, jadi pada saat itu petua-petua itu Bileam tertidur dan Tuhan Allah datang berfirman kepada Bileam. Bileam, siapakah yang bersama dengan kamu itu? Bileam menjawab, dia adalah orang suruhan Raja Balak yang menyuruh aku untuk menyerapah atau mengutuk melawan bangsa Israel. Tetapi saat itu juga Tuhan Allah berkata kepada Bileam, janganlah kamu pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah kamu mengutuk bangsa itu, karena mereka telah diberkati. Itu firman Tuhan kepada Bileam. Nah, Bileam bangun dan mengatakan kepada petua-petua itu, pergilah kepada Balak, aku tidak mau melakukannya. Akhirnya petua itu pergi kepada Balak dan menyampaikan kalau Bileam tidak mau melakukan perintah dari Balak. Balak marah. Balak kembali menyuruh petua itu ke sana dengan membawa emas, perak seistana dan juga uang. Tetapi saat di sana kembali lagi Bileam menolaknya. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan mereka dan tetap lakukan perintah Tuhan Allah. Akhirnya Bileam pergi bersama-sama dengan petua-petua itu. Di sini Bileam dengan menggunakan keledai betinanya. Mereka pergi. Di tengah jalan, keledainya itu tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi adik-adik? Keledainya itu kaget. Dia melihat malaikat Tuhan. Keledainya tidak mau jalan, akhirnya Bileam memukul keledai itu dan akhirnya berjalan lagi. Setelah itu, keledainya berhenti lagi. Dia melihat malaikat Tuhan memegang pedang yang terhunus di tangannya. Berhentilah keledai itu dan tidak mau jalan.
Akhirnya Bileam memukul keledai itu. Dan setelah itu keledainya pun menyudut dan akhirnya Bileam terjepit pada sebuah tembok. Bileam sangat marah kepada keledainya dan memukul keledai itu sebanyak 3 kali. Setelah dia memukul keledai itu, keledainya pun terjatuh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Saat itu ada keledai yang bisa bicara. Itu karena kuasa daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka mulut keledai itu dan keledai itu berkata, "Kenapa kamu memukul aku?" Setelah itu dengan sadar Bileam menyadari perbuatannya kalau Tuhan Allah tidak suka dia pergi ke sana. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang bersama keledainya. Tetapi apa kata malaikat kepada Bileam? "Pergilah, tetapi tetap lakukan perintah Tuhan Allah." Lalu Bileam tetap melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Balak. Bileam bertemu dengan Balak. Dan Balak langsung memerintahkan kepada Bileam untuk mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali. Tetapi apa adik-adik? Bileam tetap taat dan patuh kepada perintah Tuhan Allah. Dia tidak mau mengutuk bangsa Israel itu. Malahan apa yang dilakukan Bileam? Bileam tetap memberkati dan berkata-kata yang benar, yang baik kepada bangsa Israel. Sungguh luar biasa Bileam ya. Siapa yang mau seperti Bileam? Iya, semua pasti mau seperti Bileam. Sosok yang berani, tidak takut untuk berkata-kata yang benar dan jujur. Karena Tuhan Allah sudah membuat dia berani, yang memampukan Bileam untuk berkata-kata yang benar dan baik kepada semua orang. Raja Balak pun marah. Dia sangat kecewa kembali ke kerajaannya. Dan Bileam dengan senang hati, dengan penuh sukacita kembali pula ke halamannya, ke rumahnya. Nah, adik-adik sekalian, cerita minggu ini menceritakan kepada kita dan mengajak kepada adik-adik semua untuk selalu berani berkata-kata benar dan jujur, berkata yang baik kepada siapapun, kepada orang tua, kepada adik dan kakak, juga kepada teman-teman dimanapun berada. Karena Tuhan Yesus akan memampukan adik-adik membuat berani, dan Tuhan Yesus sangat senang jika kita semua berkata-kata yang baik dan benar. Nah, ini cerita minggu ini yang terambil dari Bilangan 24 ayat 1 dan 4. Nanti adik-adik boleh baca di rumah, dibantu dengan orang tua. Judul ceritanya, sekali lagi kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Bileam. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, cerita tadi mengajarkan dan mengingatkan kita semua untuk menggunakan mulut kita memperkatakan hal-hal yang baik. Karena itu, mari bersama kita menyanyi, hati-hati gunakan mulutmu, matamu, tanganmu, dan kakimu.
Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mari persiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya mari bersama kita mendengarkan nats persembahan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengiringi persembahan, kita nyanyikan bersyukur karena Tuhan baik. Kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. 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 Baik adik-adik, semua duduk tenang, kita akan satu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik dalam kehidupan kami, terima kasih kepadamu ya Tuhan, kami tunduk kepala menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua sepanjang hari ini bahkan sepekan ini. Saat ini Tuhan, di hadapan-Mu kami tunduk kepala, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami semua dalam ibadah live streaming ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan kekuatan, kesehatan bagi semua kepada kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, untuk dipakai memuji memuliakan nama Tuhan. Pun yang masih ada pada orang tua, pada kami semua, Tuhan berkati sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa atas persembahan syukur teman kami, atas ungkapan sukacitanya, atas pertambahan usia teman kami Louis dan Alvaro. Tuhan berkati persembahan ini pun untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa bagi teman kami Louis dan Alvaro yang berulang tahun. Tuhan berkati dalam kehidupannya, Tuhan berkati dalam pertumbuhannya, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan umur yang panjang. Juga kepada kedua orang tua mereka yang senantiasa mendampingi, menjaga mereka berdua. Terima kasih Tuhan, pun kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, yang dalam pertambahan usia, Tuhan berkati, Tuhan limpahkan sukacita penuh bagi mereka dan keluarga, pertambahan usia bagi mereka untuk umur yang panjang,
dan kesehatan bagi mereka. Pun kami tidak lupa Tuhan bagi teman-teman kami, adik-adik yang dalam kelemahan tubuh ataupun keluarga dimanapun berada, yang dalam kesakitan. Tuhan, jadilah dokter yang tidak kelihatan untuk datang menyembuhkan mereka. Karena kami percaya bahwa tiada yang lebih daripada Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan segala sakit dan penyakit. Tuhan Yesus kiranya memberi kekuatan sehingga yang sakit suatu saat boleh kembali sehat dan boleh menaikkan pujian penuh sukacita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggumu sekalian yang pada saat ini di tengah-tengah kami masih wabah corona. Tuhan berkati adik-adik sekalian yang tetap belajar dari rumah. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan ketekunan untuk belajar serta semangat kepada adik-adik untuk tetap belajar dari rumah. Pun orang tua mereka Tuhan berkati, berikan hikmat pengetahuan untuk mendampingi dalam proses belajar. Dan Tuhan juga memberkati orang tua yang tetap bekerja di luar rumah dan siapapun itu dari segala virus corona yang mengancam kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan memberkati kakak guru dalam pelayanan di setiap saat, terutama di tengah-tengah wabah corona pada saat ini. Kami juga mau berdoa untuk tim multimedia yang senantiasa memfasilitasi dari minggu ke minggu. Tuhan berkati mereka semua di dalam pelayanan ini. Agar dalam pelayanan kami Tuhan, nama-Mu lah yang kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mau berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semua adik yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Ku Suka Menuturkan Cerita. Ya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terdesak. Ku suka menuturkan, ku suka Bapa surga, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini akan berakhir. Namun, setiap hari adik-adik dan kakak-kakak
akan terus bernyanyi memuji nama Tuhan. Akan selalu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong ya kepada orang tua untuk membacakannya. Ingat juga adik-adik untuk selalu jaga kesehatan. Semoga kita semua tetap sehat dan kuat. Dan kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan rajin mencuci tangan. Nah, adik-adik, kemanapun kita pergi dan berjalan, kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan menemani kita. Mari bersama kita menyanyikan Ku Mau Berjalan. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Dah.